Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Statistika Bisnis akan membahas materi tentang distribusi probabilitas yang beranggotakan Martania Dwi Hapsari dengan NPM 201010401, Nabila Maulita dengan NPM 20101040075, Yolanda Afriliani dengan NPM 20101040087, dan Revina Pramudia Wardana dengan RPM 20101040090. Pada uraian sebelumnya, penentuan probabilitas suatu peristiwa ditekankan pada percobaan tunggal. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai penentuan probabilitas suatu peristiwa pada percobaan yang dilakukan secara berulang. Pada suatu percobaan yang dilakukan secara berulang, probabilitas suatu peristiwa akan membentuk suatu distribusi yang disebut probabilitas distribusi. Distribusi probabilitas adalah distribusi frekuensi teoretis. Distribusi frekuensi teoretis adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan bagaimana hasil diperkirakan berubah-ubah. Distribusi probabilitas suatu percobaan berulang merupakan perkiraan-perkiraan kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. Oleh karena itu, distribusi probabilitas merupakan model yang berguna dalam membuat keputusan pada kondisi ketidakpastian. Distribusi frekuensi peristiwa dalam percobaan dapat dijelaskan menggunakan contoh berikut. Contohnya yaitu melakukan pelemparan koin yang mempunyai dua sisi, yaitu sisi gambar atau G dan sisi angka atau A. Misalnya, percobaan dilakukan dengan melempar koin sebanyak 2 kali. Kemungkinan sisi angka atau A akan muncul seperti gambar pada tabel 9.1. Silahkan perhatikan tabel 9.1. Tabel 9.1 dapat disederhanakan menjadi tabel 9.2 dengan menekankan pada banyaknya sisi ekor atau T yang akan muncul dari pelemparan tersebut. Namun kita harus hati-hati bahwa data pada 9.1 tersebut bukan merupakan hasil aktual dari pelemparan koin sebanyak 2 kali, tetapi ini lebih merupakan hasil penentuan probabilitas secara teoretis. Namun demikian, cara ini dapat digunakan untuk memperkirakan hasil yang mungkin akan terjadi pada percobaan melempar koin sebanyak 2 kali. Tabel 9.2 memuat penyederhanaan dari hasil percobaan yang terdapat pada tabel 9.1. Silakan perhatikan tabel 9.2. Distribusi probabilitas yang terdapat pada tabel 9.2 dapat digambarkan ke dalam sebuah grafik. Grafik pada gambar 9.1 menggambarkan probabilitas munculnya sisi angka A pada pelemparan koin sebanyak 2 kali. Silahkan perhatikan tabel distribusi probabilitas muncul sisi angka. Selanjutnya yaitu variabel random. Suatu variabel merupakan random apabila nilai variabel tersebut diperoleh dari hasil suatu percobaan random yang nilainya antara percobaan yang lain adalah berbeda. Variabel random dapat berbentuk diskrit dan dapat pula berbentuk kontinu. Apabila nilai suatu variabel random hanya dapat ditunjukkan dengan bilangan bulat seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka variabel random tersebut merupakan variabel random diskrit. Sedangkan apabila nilai suatu variabel random dapat ditunjukkan dengan bilangan bulat dan juga dapat ditunjukkan dengan menggunakan bilangan pecahan atau bilangan desimal, maka variabel random tersebut merupakan variabel random kontinu.
Selanjutnya yaitu nilai harapan matematis. Konsep probabilitas dapat digunakan untuk menentukan kos partisipasi pada suatu aktivitas. Secara umum, harapan matematis suatu peristiwa X adalah penjumlahan dari hasil kali antara probabilitas peristiwa X yang mungkin akan terjadi dengan nilai X-nya, atau secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Nilai harapan matematis X sama dengan sigma kurung Kurawa setiap nilai asumsi dari variabel X dikali dengan probabilitas terjadinya nilai X. Sebagai contohnya yaitu, misalnya ada seorang pedagang buah jeruk. Produk yang Anda jual merupakan produk yang tidak tahan lama. Apabila dalam waktu tertentu, misalnya suatu hari, tidak dapat terjual, maka buah jeruk tersebut akan rusak atau busuk. Harga setiap kilogram jeruk dari pemasok adalah 5.000 dan Anda menjualnya kembali dengan harga 7.000 tiap kilogram. Anda tidak memiliki informasi yang pasti berapa kilogram banyaknya jeruk yang dapat dijual dalam satu hari. Berdasarkan pengalaman yang lalu, selama 100 hari berjualan diperoleh informasi seperti yang terlihat pada tabel berikut. Untuk selanjutnya, mari kita lihat tabel distribusi frekuensi hari dihubungkan dengan banyaknya penjualan jeruk. Karena Anda menjual barang atau produk yang tidak tahan lama, maka Anda tidak mau barang yang Anda jual rusak karena terlalu banyak persediaan. Demikian juga sebaliknya, Anda tidak mau terjadi kekurangan barang, sehingga Anda kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan akibat dari kenyataan itu. Maka setiap menentukan jumlah persediaan barang yang akan dijual, Anda selalu menghadapi dua macam kerugian, yaitu kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelebihan persediaan dibandingkan dengan yang dijual, dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kurangnya persediaan dibanding dengan permintaan konsumen. Untuk meminimumkan kerugian yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari kesalahan dalam menentukan persediaan, maka Anda perlu mengelola persediaan tersebut. Konsep nilai harapan untuk menentukan jumlah persediaan yang dapat meminimumkan kerugian yang mungkin timbul. Seperti kasus yang Anda hadapi, apabila persediaan jeruk yang Anda tentukan lebih banyak dari yang terjual, maka Anda akan mengalami kerugian sebesar Rp5.000 untuk setiap kilogram jeruk yang tidak terjual atau busuk. Misalnya Anda memutuskan persediaan sebanyak 11 kg, sedangkan yang terjual hanya 10 kg, maka Anda akan mengalami kerugian sebesar Rp5.000, yaitu 1 kg dikali dengan Rp5.000. Demikian juga dengan kondisi kekurangan persediaan dibandingkan dengan yang diminta atau yang ingin dibeli konsumen. Anda akan mengalami kerugian ataupun keuntungan yang hilang sebesar Rp2.000, yaitu Rp7.000 dikurangi dengan Rp5.000 untuk setiap kilogram yang seharusnya didapat Anda jual. Misalnya Anda memutuskan persediaan sebanyak 10 kg, sedangkan yang ingin dibeli konsumen 12 kg, maka Anda akan mengalami kerugian sebesar Rp4.000, yaitu 2 kg dikali Rp2.000.
Apabila jumlah barang yang tersedia sama dengan jumlah barang yang dibeli atau diminta oleh konsumen, maka Anda tidak menderita kerugian. Misalnya Anda memutuskan persediaan sebanyak 12 kg, sedangkan yang terjual hanya 12 kg, maka Anda akan mengalami kerugian sebesar Rp 0. Tabel berikut berisi tentang kemungkinan permintaan jeruk dan kemungkinan banyaknya persediaan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengalaman masa lalu. Selanjutnya yaitu kerugian yang diharapkan. Banyaknya persediaan yang akan ditentukan adalah persediaan optimum, yaitu banyaknya persediaan yang akan menghasilkan kerugian yang diharapkan adalah minimal. Contoh tabel berikut ini dibuat berdasarkan tabel kemungkinan permintaan dan persediaan yang bertujuan untuk menentukan banyaknya persediaan yang optimum, yaitu banyaknya persediaan yang mengakibatkan kerugian yang diharapkan adalah minimal. Dapat dilihat, jika persediaan jeruk ditentukan sebanyak 10 kg, maka kerugian yang diharapkan adalah Rp3.500. Jika persediaan jeruk ditentukan sebanyak 11 kg, maka kerugian yang diharapkan adalah Rp2.550. Jika persediaan jeruk ditentukan sebanyak 12 kg, maka kerugian yang diharapkan adalah Rp3.000. Dan jika persediaan jeruk ditentukan sebanyak 13 kg, maka kerugian yang diharapkan adalah Rp6.250. Setiap tingkat persediaan mempunyai kemungkinan kerugian yang diharapkan. Maka dari itu, ada beberapa kemungkinan banyaknya persediaan dan kerugian yang diharapkan pada masing-masing tingkat persediaan. Dan dapat kita lihat berdasarkan beberapa kemungkinan banyaknya persediaan, maka banyaknya persediaan 11 kg yang mempunyai kerugian yang diharapkan paling kecil, yaitu Rp2.000
550. Dengan demikian, sebaiknya Anda memutuskan persediaan jeruk sebanyak 11 kg. Berikutnya, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Pada percobaan yang dilakukan secara berulang dan frekuensi percobaannya tinggi, menyebabkan formula probabilitas yang telah dibahas pada bagian sebelumnya sulit untuk digunakan. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan konsep faktorial, permutasi, dan kombinasi untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa. Untuk memahami konsep faktorial, permutasi, dan kombinasi, kita perlu memahami terlebih dahulu beberapa aturan sebagai berikut. Aturan yang pertama, apabila suatu percobaan akan menghasilkan K peristiwa yang berbeda dan peristiwa saling mengadakan dan percobaan tersebut dilakukan sebanyak N kali, maka banyaknya kemungkinan hasil percobaan tersebut adalah K pangkat N. Aturan yang kedua, apabila pada suatu percobaan menghasilkan K1 peristiwa percobaan pertama, K2 peristiwa pada percobaan kedua, dan Kn peristiwa pada N kali percobaan, maka banyaknya hasil yang mungkin terjadi adalah K1, K2, hingga Kn. Aturan yang ketiga, apabila terdapat N objek, maka banyaknya susulan yang diperoleh adalah N sama dengan N kali N-1 sampai 1, notasi N disebut N faktorial, dan 0 sama dengan 1. Aturan yang keempat, permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun X objek yang dipilih dari N objek. Pasangan yang mengandung objek sama, namun letaknya berbeda dianggap sebagai pasangan yang berbeda. Simbol untuk permutasi adalah P. Formula untuk menentukan permutasi dari N objek dipasangkan X sebagai berikut. P pangkat N per X sama dengan N per N min X. Aturan yang kelima, pada beberapa situasi, kemungkinan susunan yang dihasilkan mengakibatkan susunan yang mengandung objek yang sama dengan susunan yang lain. Kombinasi adalah banyaknya cara untuk menyusun X objek yang dipilih dari N objek dengan mengabaikan susunan yang mengandung objek yang sama. Simbol untuk kombinasi adalah C. Formula untuk menentukan kombinasi dari N objek dipasangkan X adalah C pangkat N X sama dengan N per X kali N min X. Yang berikutnya, distribusi binominal. Suatu percobaan yang menggunakan variabel random diskrit dapat membentuk suatu proses Bernoulli.
Distribusi probabilitas peristiwa yang akan dihasilkan dari suatu percobaan yang mengikuti proses Bernoulli disebut distribusi binominal. Suatu peristiwa yang dihasilkan dari suatu percobaan yang mengikuti proses Bernoulli, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, setiap percobaan hanya ada dua kemungkinan peristiwa yang akan terjadi, yaitu sukses atau gagal. Yang kedua, setiap percobaan adalah independen secara statistik, sehingga peristiwa yang dihasilkan dari suatu percobaan tidak berpengaruh terhadap peristiwa pada percobaan berikutnya. Apabila pada suatu percobaan probabilitas sukses P dan percobaan tersebut dilakukan sebanyak N kali, maka probabilitas sukses sebanyak X kali adalah Px sama dengan N per X kali N min X kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Q sama dengan 1 min P. Tabel distribusi binomial. Formula binomial yang telah dibahas sebelumnya dapat digunakan untuk mempermudah penentuan probabilitas peristiwa yang dihasilkan dari percobaan yang dilakukan hanya beberapa kali saja atau frekuensi percobaannya sedikit. Namun, apabila percobaan dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka penentuan probabilitas suatu peristiwa akan lebih mudah jika menggunakan tabel distribusi binomial. Berikut contoh tabel distribusi binomial. Yang berikutnya, rata-rata dan standar deviasi distribusi binomial. Formula rata-rata sama dengan N kali P. N yaitu banyaknya percobaan, P yaitu probabilitas yang sukses. Formula standar deviasi sama dengan akar pangkat N kali P kali Q. N yaitu banyaknya percobaan, P yaitu probabilitas sukses, Q yaitu probabilitas gagal yang besarnya 1 min P. Kemudian yang selanjutnya yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah fungsi distribusi probabilitas diskrit yang sangat penting dalam beberapa aplikasi praktis. Probabilitas suatu peristiwa membentuk distribusi Poisson terjadi pada percobaan yang memiliki karakteristik seperti pada percobaan yang menghasilkan distribusi binomial, yaitu hanya ada dua kemungkinan peristiwa yang akan terjadi, yaitu muncul sisi gambar dan muncul bukan sisi gambar, dan munculnya sisi gambar dan munculnya bukan sisi gambar. Adalah dua peristiwa yang independen. Namun, jika probabilitas yang sukses relatif kecil dan frekuensi percobaannya tinggi, maka peristiwa dari percobaan tersebut membentuk distribusi Poisson. Berikut model matematis distribusi Poisson. Dapat dilihat ya teman-teman. Berikut cara menentukan rata-rata dan standar deviasi distribusi binomial. Dapat dilihat di gambar ya teman-teman. Yang selanjutnya penentuan probabilitas Poisson dengan tabel Poisson. Dengan menggunakan tabel Poisson, probabilitas suatu peristiwa pada percobaan yang hasilnya terdistribusi Poisson akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan formula Poisson untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa yang akan terjadi dalam distribusi Poisson. Berikut gambar tabel Poisson. Kemudian yang selanjutnya distribusi multinomial. Suatu percobaan yang mengikuti proses Bernoulli, probabilitas suatu peristiwa dapat ditentukan dengan menggunakan formula distribusi probabilitas binomial. Setiap percobaan yang dilakukan tidak selalu mengikuti pola proses Bernoulli. Apabila salah satu syarat dari proses Bernoulli tidak terpenuhi, maka formulasi binomial tidak dapat digunakan untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa pada percobaan tersebut. Misalnya, suatu percobaan akan menghasilkan peristiwa yang lebih dari dua dan suatu peristiwa independen terhadap peristiwa lainnya. Percobaan ini tidak memenuhi kriteria proses Bernoulli. Oleh karena itu, untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa dari percobaan tersebut tidak bisa menggunakan formula distribusi probabilitas Bernoulli.
Distribusi hipergenik. Distribusi hipergenik merupakan distribusi data discrete dengan nilai terbatas. Probabilitas suatu peristiwa pada percobaan yang akan menghasilkan dua macam peristiwa, yaitu 1. Peristiwa dependen menghasilkan probabilitas peristiwa yang berbeda di setiap percobaan. 2. Peristiwa independen tanpa pengambilan atau without replacement. Peristiwa ini membentuk distribusi hipergeometri yang besarnya probabilitas masing-masing peristiwa dapat ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut. Distribusi normal. Distribusi normal atau normal distribution merupakan distribusi suatu percobaan menggunakan variabel random yang kontinu dan nilai yang tidak terbatas. Probabilitas peristiwa untuk variabel random kontinu yang berbentuk simetris dan memiliki poros di tengah-tengah distribusi. Probabilitas suatu peristiwa yang berdistribusi normal dari variabel random kontinu ditunjukkan daerah di bawah kurva normal. Jadi, probabilitas peristiwa suatu variabel kontinu merupakan luas daerah di bawah kurva normal di antara U dan X. Persamaan matematis distribusi probabilitas normal sebagai berikut. Pada distribusi normal, cara menentukan probabilitas variabel kontinu adalah distribusi normal, yaitu dengan ditentukan melalui penentuan nilai Z. Nilai Z dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Distribusi normal sebagai pendekatan distribusi binominal. Walaupun distribusi normal adalah distribusi variabel random kontinu, tetapi distribusi ini dapat digunakan sebagai pendekatan terhadap distribusi probabilitas discrete. Sebagai contoh, dalam percobaan pelemparan koin yang mempunyai dua sisi, yaitu sisi kepala dan sisi ekor, sebanyak 8 kali akan muncul permukaan kepala sebanyak 5 kali, 6 kali, 7 kali, atau 8 kali. Dengan menggunakan tabel distribusi binomal dengan P sama dengan 0,5 dan N sama dengan 8 akan diperoleh sebagai berikut. Distribusi eksponensial. Distribusi probabilitas eksponensial termasuk distribusi probabilitas kontinu yang bermanfaat untuk menggambarkan interval waktu terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, pada masalah waktu tunggu atau waiting time pada suatu pelayanan, interval waktu perbaikan mesin, dan lain-lain. Fungsi densitas probabilitas eksponensial adalah sebagai berikut. Cukup sekian materi hari ini. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.